Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai demokratisasi di tingkat lokal. Adapun 4 materi pokok utama yang akan kami bahas yaitu terkait partisipasi politik masyarakat lokal, lalu yang kedua civil society dan politik lokal, lalu yang ketiga akuntabilitas pemerintahan lokal, lalu yang keempat konsep collaborative governance. Lalu, topik pertama yang akan saya bahas yaitu terkait partisipasi politik masyarakat lokal. Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam. Ada beberapa ahli mengungkapkan pendapatnya terkait pengertian dari partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti, yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Lalu, tokoh lain seperti Herbert McCloskey, seorang tokoh masalah partisipasi, berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat yang dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara tidak langsung atau langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik terbagi menjadi dua, yaitu partisipasi politik aktif dan partisipasi politik pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usulan mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kebijakan, membayar pajak, dan memilih pemimpin pemerintah. Dan sebaliknya, partisipasi pasif berupa kegiatan yang menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Adapun tingkat partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh adanya praktik politik uang menjelang pemilu kada. Terjadinya politik uang dikarenakan saat ini masyarakat mulai dipengaruhi oleh pemikiran yang rasional dalam memandang partisipasi politik. Praktik politik uang dalam partisipasi politik telah mampu dijelaskan melalui teori pilihan rasional J.S. Coleman dan Anthony Downs. Partisipasi politik masyarakat lokal. Adapun sisi positif yang dapat diambil dari keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan politik lokal. Yang pertama yaitu keterlibatan masyarakat memperkuat demokrasi lokal dengan memberikan suara kepada warga untuk turut serta dalam pembentukan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua yaitu keterlibatan masyarakat memungkinkan adanya representasi lebih adil dan inklusif dari semua kelompok masyarakat dalam proses politik lokal. Yang ketiga yaitu keterlibatan masyarakat memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan politik lokal dengan memungkinkan adanya pemantauan yang lebih efektif terhadap kinerja pemerintahan lokal oleh masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu demokrasi tingkat lokal di Indonesia. Adapun tantangan dalam demokrasi yang pertama yaitu kesenjangan politik. Meskipun ada kebebasan politik, demokrasi di tingkat lokal masih lemah. Yang kedua yaitu dominasi elit lama. Politik lokal masih dikuasai oleh elit lama dan kepentingan oligarki. Yang ketiga yaitu korupsi dan politik uang. Demokrasi lokal seringkali dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi. Nah, selanjutnya itu ada kesenjangan dalam keterlibatan masyarakat. Yang pertama yaitu partisipasi politik masyarakat meningkat, tetapi tidak selalu diiringi dengan pemahaman yang baik tentang demokrasi. Yang kedua yaitu banyak warga masih dipengaruhi oleh tradisi politik lama seperti patrones atau hubungan patron-klien. Yang ketiga yaitu masyarakat lokal seringkali tidak memiliki akses penuh terhadap proses pengambilan keputusan. Civil society dan politik lokal. Civil society adalah akses masyarakat terhadap lembaga negara. Setiap warga negara, baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok, harus mempunyai akses terhadap aktor di dalam pemerintahan. Maksudnya,
Setiap individu dapat melakukan partisipasi politik dengan berbagai bentuk, apakah dengan cara menghubungi pejabat untuk menyampaikan aspirasi, menulis pikiran di media massa, bahkan dengan cara unjuk rasa, agar mendapat perhatian secara luas dari pemerintah. Kemudian, kalangan pemerintahan harus memberikan komitmennya untuk menerima keluhan masyarakat untuk diteruskan dalam mengambil langkah-langkah konkret. Masyarakat sipil, civil society, memiliki 3 komponen inti, yaitu otonomi, akses masyarakat, dan arena publik terbuka. Baik, selanjutnya civil society dan politik lokal. Dalam konteks politik lokal, tentu saja kehadiran civil society sangatlah penting sebagai penyeimbang atas dominasi pemerintah daerah. Kekuatan masyarakat sipil ini harus mampu melakukan pengawasan serta pengontrolan terhadap setiap kebijakan yang diputuskan pemerintah. Selanjutnya, akuntabilitas pemerintahan lokal. Sinclair tahun 1995 yang mendefinisikan akuntabilitas sebagai perilaku individu atau organisasi untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan mereka melalui pemberian alasan atas tindakan tersebut. Akuntabilitas pemerintahan lokal. Adanya 2 jenis akuntabilitas pemerintahan lokal yang terdiri dari 2 tema inti, yaitu akuntabilitas masukan dan akuntabilitas keluaran. Akuntabilitas masukan lebih banyak dipahami oleh pemerintahan daerah sebagai agen dan menjadi indikator pelaksanaan akuntabilitas mereka kepada masyarakat sebagai prinsipal. Akuntabilitas ini diukur dari banyaknya program dan capaian realisasi anggaran dari setiap program tanpa melihat aspek kepuasan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Realitas ini menyebabkan program pemerintahan daerah tidak mencapai sasaran maksimal karena kurangnya keterlibatan masyarakat sebagai prinsipal dalam perencanaan dan pengawasan. Baiklah, materi berikutnya collaborative governance. Collaborative governance merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian, collaborative governance juga diartikan sebagai sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non-publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Collaboration governance. Konsep collaboration governance sebagai basis pembangunan, contohnya di kawasan pedesaan, dinilai akan mampu memaksimalkan potensi keterlibatan berbagai pihak pembangunan dalam kawasan pedesaan. Potensi untuk memajukan desa dengan mengkolaborasikan sumber daya yang dimiliki dari berbagai pihak. Dapat dimulai dengan melakukan kolaborasi pada rencana pembangunan dari tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten ataupun kota. Dan pemerintah desa melalui sebuah konsensus dengan melibatkan berbagai stakeholder yang terkait dengan kepentingan dan potensi masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. Sehingga capaian pembangunan kawasan pedesaan dalam mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.